Halo teman-teman, selamat sore. Di sini saya Pandu Dwi Anggorjati ingin membawakan materi tentang bagaimana bijak menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan membahasnya dalam bentuk yang pertama ada pengertian, yang kedua ada fungsi-fungsi, terus yang ketiga ada contoh dari kegiatan media sosial yang berpengaruh dalam dampak positif dan negatif dalam menggunakan media sosial tersebut. Nah, apa sih menurut kalian itu yang dimaksud bijak dalam menggunakan media sosial? Nah, di sini saya akan menjelaskan uh, bijak menggunakan sosial media adalah suatu ajakan untuk bijak menggunakan media sosial dengan memperhatikan nilai-nilai positif dan berhati-hati dalam penggunaannya. Nah, dari semua itu kalian juga harus mengetahui tentang dampak-dampaknya yang meliputi ada dampak positif lalu ada dampak negatifnya juga. Nah, di sini saya akan menerangkan dampak positifnya terlebih dahulu. Nah, untuk dampak positifnya yang pertama adalah memudahkan untuk berkomunikasi. Nah, apa itu arti dari mudah dalam berkomunikasi? Perlu kita tahu bahwasanya di era sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang istilahnya itu mempermudah kita dalam berkomunikasi jarak jauh. Misal contoh seperti aplikasi WhatsApp, lalu ada Instagram, lalu ada Facebook, lalu ada TikTok. Nah, seperti itu merupakan contoh dalam uh, kegiatan kita untuk mudah dalam berkomunikasi jarak jauh. Lalu kita akan masuk contoh yang kedua, yaitu mempermudah dalam pencarian informasi. Nah, sebelumnya di zaman dahulu itu kita cenderung sulit untuk mendapatkan suatu informasi karena media sosial itu belum semaju seperti sekarang. Nah, dengan kemajuan media sosial di zaman sekarang ini, kita lebih mempermudah untuk pencarian informasi yang kita perlukan dan kita ingin pelajari. Kita masuk ke contoh terakhir, dampak positif dari bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, untuk contoh yang terakhir itu adalah sebagai sarana pembelajaran. Nah, melalui media sosial ini para pelajar bisa lebih kreatif dan mandiri, kualitas pelajar pun bisa meningkat baik dan cenderung berguna bagi setiap orang untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial tersebut. Setelah kalian mengetahui dampak positifnya, lalu kita akan masuk ke dampak negatifnya. Untuk dampak negatif yang pertama itu adalah tentang pornografi. Nah, hal ini karena memang banyak konten pornografi di media sosial. Jika tidak ditanggulangi, ini akan berdampak pada anak di bawah umur. Nah, setelah itu ada lagi contoh dampak negatif yang kedua, yaitu informasi palsu. Nah, dengan adanya media sosial lebih mempercepat dalam penyebaran suatu informasi palsu yang diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan ingin menguntungkan bagi dirinya sendiri. Yang bisa saya jelaskan tentang pengertian dan dampak-dampak dalam bijak menggunakan media sosial. Kesimpulannya adalah terutama ya ini sebagai orang tua, kita harus pintar-pintar dalam mengawasi anak-anak kita supaya tidak terjerumus ke hal-hal negatif dari media sosial tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.